Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Mriani dengan NIM 22579.010. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul regulasi dan peraturan internasional mempengaruhi proses angkutan barang. Materi yang pertama adalah regulasi dan peraturan internasional dalam angkutan barang, di mana regulasi dan peraturan internasional memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengontrol proses angkutan barang di tingkat global. Ini mencakup berbagai aspek seperti keamanan, lingkungan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap standar internasional yang telah disepakati secara bersama-sama. Berikut adalah beberapa poin kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pengenalan tentang regulasi dan peraturan internasional, di mana yang dimaksud dengan pengenalan tentang regulasi adalah penjelasan mengenai apa itu regulasi dan peraturan internasional dalam teks angkutan barang. Selanjutnya adalah aspek keamanan dalam regulasi internasional, di mana yang menyangkut itu adalah keamanan angkutan barang, yaitu standar dan protokol internasional untuk memastikan keamanan selama proses angkutan barang. Selanjutnya, perlindungan terhadap ancaman kejahatan, di mana langkah-langkah untuk mengatasi risiko teroris dan kejahatan dalam angkutan internasional. Selanjutnya adalah regulasi lingkungan. Keempat adalah aspek ekonomi dan efisiensi operasional. Yang kelima adalah implementasi dan kepatuhan. Yang keenam adalah studi kasus atau contoh konkret. Dan terakhir adalah dampak jangka panjang dan kesimpulan. Selanjutnya adalah pengaruh regulasi dan peraturan terhadap proses angkutan barang. Pengaruh regulasi dan peraturan terhadap proses angkutan barang sangat signifikan dalam konteks global. Regulasi ini tidak hanya mempengaruhi keamanan dan keandalan angkutan, tetapi juga aspek ekonomi, lingkungan, dan kepatuhan internasional. Yang pertama adalah keamanan dan keandalan angkutan barang, di mana regulasi internasional mengatur standar keamanan yang ketat untuk melindungi kapal, pesawat, dan kendaraan pengangkut lainnya, serta untuk mencegah kecelakaan dan insiden dalam proses angkutan barang. Contoh-contoh inklusif dan topik ini adalah regulasi IMO atau International Maritime Organization, terus ICAO atau International Civil Aviation Organization. Selanjutnya adalah regulasi lingkungan. Perlindungan lingkungan menjadi fokus utama dalam banyak regulasi internasional terkait angkutan barang. Ini termasuk regulasi terkait dengan emisi gas buang, pengelolaan limbah, dan perlindungan terhadap spesies invasif. Contohnya termasuk regulasi IMO MARPOL, yaitu mengatur pengelolaan limbah dan pengurangan emisi dari kapal laut. Selanjutnya, peraturan tentang emisi kendaraan, di mana menetapkan standar emisi untuk kendaraan pengangkut di darat. Yang ketiga adalah efisiensi operasional dan biaya, di mana regulasi internasional juga berdampak pada efisiensi operasional perusahaan angkutan barang serta biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap standar internasional, di mana meliputi yang pertama harmonisasi prosedur dan perbatasan, yaitu memfasilitasi perdagangan internasional dengan mengurangi birokrasi dan waktu tunggu di perbatasan. Selanjutnya, biaya kepatuhan, yaitu biaya tambahan yang diperlukan untuk memenuhi regulasi keamanan dan lingkungan. Yang keempat adalah tantangan implementasi dan kepatuhan, yaitu tantangan utama yang dihadapi oleh industri angkutan barang adalah implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi internasional yang kompleks dan seringkali berbeda-beda antara negara, di mana meliputi yang pertama kesesuaian dengan persyaratan lokal, yaitu penyesuaian dengan regulasi nasional yang mungkin lebih ketat pada standar internasional. Selanjutnya, investasi dalam kepatuhan, yaitu biaya dan sumber daya yang
dipatuhkan untuk mematuhi standar internasional yang berkembang. Materi selanjutnya adalah tantangan dan penyesuaian, di mana tantangan terdiri dari 5 poin. Yang pertama, kompleksitas regulasi internasional, yaitu regulasi yang berbeda-beda antar negara dan organisasi internasional dapat menjadi rumit dan membingungkan bagi perusahaan angkutan barang yang beroperasi secara lintas negara. Yang kedua, biaya kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap standar keamanan, lingkungan, dan prosedur administratif internasional seringkali memerlukan investasi yang signifikan dalam teknologi, pelatihan, dan pemeliharaan. Yang ketiga adalah penyesuaian dengan perubahan regulasi, di mana perubahan dalam regulasi internasional baik yang direvisi atau diperketat dapat mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan operasi mereka dengan cepat dan tepat. Selanjutnya adalah perbedaan persyaratan lokal, yaitu tantangan tambahan muncul ketika regulasi nasional berbeda dari standar internasional dan memerlukan perusahaan untuk mengelola kepatuhan ganda dan memastikan keselaraan dengan semua peraturan yang berlaku. Selanjutnya, teknologi dan inovasi, yaitu regulasi tidak sepenuhnya mengakomodasikan kemajuan teknologi baru sehingga memerlukan upaya tambahan untuk memastikan bahwa inovasi dapat diterapkan tanpa melanggar regulasi yang ada. Selanjutnya, penyesuaian, di mana penyesuaian sendiri terdiri dari 5 poin juga. Yang pertama, strategi kepatuhan terpadu, yaitu pengembangan strategi yang terpadu untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi internasional melalui pendekatan yang sistematis dan terordinasi. Yang kedua, investasi dalam teknologi dan pelatihan, yaitu mengalokasikan sumber daya untuk mengadopsi teknologi baru dan melatih karyawan agar memahami dan mematuhi peraturan internasional. Selanjutnya adalah advokasi dan keterlibatan dengan pihak berkepentingan, yaitu berpartisipasi aktif dalam forum industri dan organisasi internasional untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan dan memastikan kepentingan mereka dipertimbangkan. Selanjutnya adalah pengembangan sistem manajemen kebutuhan, yaitu membangun sistem manajemen yang kuat untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Selanjutnya adalah penyesuaian strategis, yaitu fleksibilitas dalam merancang operasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi serta memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Dengan menjelaskan tentang tantangan dan strategi penyesuaian ini dalam strategi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana regulasi internasional dan mempengaruhi industri angkutan barang dan bagaimana perusahaan menghadapi dan merespon tantangan ini untuk mencapai kebutuhan dan keberlanjutan operasional. Jadi, kesimpulannya adalah regulasi dan peraturan internasional memainkan peran sentral dalam mengatur dan mempengaruhi proses angkutan barang secara global melalui standar keamanan yang ketat dan perlindungan lingkungan yang diperlakukan oleh organisasi seperti IMO dan ICAO, yaitu regulasi ini bertujuan untuk memastikan operasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun tantangan implementasi seperti biaya kepatuhan yang tinggi dan kompleksitas persyaratan lokal, strategi adaptasi dan inovasi teknologi menjadi kunci dalam memenuhi standar internasional. Dampak jangka panjangnya mencangkup peningkatan dalam keberlanjutan industri dan kemungkinan mendorong inovasi untuk menghadapi tuntutan regulasi yang semakin ketat di masa depan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.